Jumpa lagi dengan channel Legion of Yesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Dalam video kali ini, kita akan membahas kesalahan umat Protestan dalam memahami Katolik. Kita tidak menyalahkan umat Protestan saat ini dengan pemahaman ajaran-ajarannya karena mereka sudah memperoleh doktrin-doktrin agama dan juga kesalahan ajaran yang dibuat oleh para pendahulu mereka. Buat Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, kesamaan yang menjadi dasar bagi umat Katolik dan Protestan sangatlah penting. Kita dapat sepakat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan bahwa keselamatan hanya melalui Dia. Kita dapat sepakat bahwa keselamatan adalah melalui kasih karunia. Kita dapat sepakat bahwa kitab suci berwibawa dan diilhamkan oleh Tuhan. Umat Protestan dianggap sebagai saudara-saudara kita di dalam Tuhan, justru karena kesamaan yang cukup mendasar di antara kita. Namun, tentu saja kita memiliki perbedaan. Meskipun ada beberapa bidang kesepakatan, rasa frustrasi ekumenis saya semakin memuncak ketika saya melihat ketidaktahuan umum di kalangan Protestan mengenai apa yang sebenarnya diyakini umat Katolik. Dalam video ini kita akan membahas kesalahpahaman Protestan, yaitu, bahwa sebagian besar penganut Protestan tidak tahu apa yang sebenarnya diyakini penganut Katolik. Mereka hanya mengenal karikatur iman Katolik yang sejati. Terdapat 5 perbedaan utama antara Katolik dan Protestan. Pertama, Gereja Katolik mengajarkan bahwa Maria, seperti Yesus, lahir tanpa dosa asal. Mereka juga percaya bahwa Maria, seperti orang-orang kudus Katolik lainnya, dapat berbicara kepada Tuhan untuk mereka. Ya, kami percaya. Namun, ketidakjelasan ini, khususnya berkenaan dengan ketidakberdosaan Maria, agak menyesatkan. Umat Katolik percaya bahwa Yesus lahir tanpa dosa asal karena Ia ilahi dan sempurna menurut kodratnya. Dan kami percaya bahwa Maria lahir tanpa dosa karena Ia diselamatkan oleh Allah pada saat pembuahannya. Lukas 1 ayat 47. Kemenangan Yesus di kayu salib, dalam arti tertentu, telah diantisipasi, meskipun segala sesuatu hadir bagi Allah dalam satu masa kini yang kekal. Apakah ketidakberdosaan Maria diajarkan secara eksplisit dalam Alkitab? Tidak, tetapi hampir. Salam hormat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari malaikat yang penuh rahmat atau kecaritomene kepada Maria adalah contoh yang baik dari doktrin tersirat ini. Seperti penggambaran Lukas tentang Maria sebagai tabut perjanjian baru. Baca Lukas 1 ayat 39-56 di samping 2 Samuel 6 ayat 2-11. Para bapak gereja juga menganggapnya sebagai Hawa baru di gereja mula-mula. Membandingkan Maria dengan Hawa yang lahir tanpa dosa tetapi tidak taat pada kehendak Tuhan. Yang tercermin dalam tulisan-tulisan sejak Irenaeus dan Justin Martyr pada abad kedua. Perhatikan juga bahwa kepercayaan akan ketidakberdosaan Maria tidak pernah dianggap sebagai ajaran sesat di gereja mula-mula. Kepercayaan itu diterima sebagai tradisi para rasul. Penerimaan ini dicontohkan, misalnya, dalam kata-kata berikut dari Santo Ambrose, mentor Santo Augustinus, pada abad keempat. Angkatlah aku bukan dari Sarah, melainkan dari Maria, seorang perawan yang tidak hanya tak bercacat, tetapi juga seorang perawan yang telah dibuat tak ternoda oleh kasih karunia, bebas dari segala noda dosa. Komentar atas Mazmur 118 ayat 22-30. Dan berdoa kepada Maria dan orang-orang kudus? Sekali lagi, hal ini tidak pernah dianggap sebagai masalah di gereja mula-mula, dan juga tidak dikutuk dalam Alkitab. Hal ini selalu menjadi praktik umum umat Kristen. Kita didorong untuk saling mendoakan di bumi, dan karena bahkan kematian tidak memisahkan kita, gereja, dari kasih Kristus, lihat Roma 8, kita dapat meminta orang-orang kudus untuk mendoakan kita bahkan ketika mereka berada di surga. Apakah mereka mendengar doa kita dengan kekuatan mereka sendiri? Tentu saja tidak. Mereka mendengar doa kita di surga dengan kekuatan Allah dan membawa doa kita ke hadapan tahta Allah sebagai roh orang-orang benar yang telah disempurnakan. Ibrani 12 ayat 23. Ingatlah, doa orang yang benar, besar kuasanya, Yakobus 5 ayat 16. Dengan demikian doa orang-orang benar yang sempurna, orang-orang kudus dan para malaikat, memiliki kuasa yang paling besar. Lihat pula Wahyu 5 ayat 8 dan Wahyu 8 ayat 3 dan 4 untuk gambaran tentang perantaraan orang-orang kudus dan malaikat di hadapan tahta Allah. Kedua, umat Katolik memiliki hierarki kepemimpinan yang berbeda dengan umat Protestan dan memandang satu pemimpin, yaitu Paus. Mereka percaya bahwa kitab suci memberikan Paus otoritas tertinggi dan tak terbantahkan untuk menetapkan doktrin gereja dan menafsirkan Alkitab. Umat Protestan percaya bahwa apapun yang dikatakan para pemimpin atau dewan gereja, Alkitab memiliki otoritas tertinggi. Firman Tuhan memiliki otoritas tertinggi, yang telah disampaikan dalam bentuk tertulis dan lisan. Lihat 2 Tesalonika 2 ayat 15. Memang benar bahwa umat Katolik memiliki hierarki kepemimpinan yang berbeda dengan umat Protestan. Dan juga benar bahwa hierarki Katolik dan Ortodoks Timur, yang terdiri dari uskup, pendeta,
dan diaken sudah ada sejak abad-abad awal kekristenan. Mari kita langsung ke sumbernya. Dimulai pada abad pertama dengan Clement dari Roma, dan pada abad kedua dengan Ignatius dari Antiochia, Justin Martyr, dan Irenaeus. Mengenai gagasan tentang seorang paus, bukankah masuk akal untuk menunjuk seorang pemimpin di antara para pemimpin? Kita melihat gagasan tentang kepala dalam Perjanjian Lama pada Musa dan Raja Daud. Kita melihatnya dalam model bisnis modern. Dan kita melihatnya di Gereja Katolik. Paus tidak menetapkan atau membuat doktrin. Ia hanya menyatakannya. Ia menegaskannya. Ketika Yesus memberikan kunci kepada Petrus, itu adalah hadiah bagi gereja, bukan bagi Petrus. Kita memiliki seorang paus sehingga meskipun sebagian besar uskup di gereja tersesat dalam masalah doktrinal, semoga Tuhan melarang ini, meskipun hal itu hampir terjadi sebelumnya, kita selalu dapat memandang kepada paus yang, meskipun menjadi pendosa hina seperti kita semua, telah diberkahi dengan karisma khusus kesempurnaan dalam masalah iman dan moral demi kemurnian doktrinal, dan demi gereja. Alkitab memang berwibawa, tetapi Alkitab membutuhkan otoritas interpretatif. Umat Protestan menafsirkan Alkitab, secara umum, menurut tradisi para reformis. Umat Katolik menafsirkan Alkitab menurut tradisi para rasul. Inilah perbedaannya, dan para penulis gerejawi awal adalah ujian lakmus untuk ini. Untuk menghindari semua tradisi ekstra Alkitab secara langsung, umat Protestan harus menerima Alkitab sebagai kumpulan buku-buku yang tidak dapat salah, atau mereka harus percaya pada setidaknya satu tradisi Katolik, yaitu bahwa buku-buku dalam Alkitab termasuk dalam Alkitab, atau tradisi daftar isi. Halaman-halaman yang diilhami itu sendiri tidak mengungkapkan daftar isi yang diilhami. Ketiga, umat Katolik percaya akan surga dan neraka seperti umat Protestan, namun juga percaya akan api penyucian di mana jiwa dibersihkan melalui hukuman sebelum masuk surga. Klarifikasi kecil diperlukan di sini. Umat Katolik percaya bahwa jiwa dibersihkan melalui penderitaan, bukan hukuman, di api penyucian. Sejauh pengetahuan kita, pemurnian melalui penderitaan ini mungkin bersifat sementara, sebuah benturan dengan cinta Tuhan yang membara, seperti yang dipikirkan Paus Benediktus XVI. Tidak ada ajaran Katolik resmi yang menyatakan bahwa api penyucian adalah sebuah tempat dalam ruang dan waktu. Api penyucian lebih tepat dipahami sebagai sebuah peristiwa, dan karena tidak akan masuk surga, sesuatu yang najis, lihat Wahyu 21 ayat 27, masuk akal saja jika Tuhan akan menyempurnakan jiwa kita yang ternoda dosa dalam perjalanan mereka menuju surga. Ingatlah bahwa gagasan pemurnian setelah kematian bukanlah ciptaan Katolik, itu datang kepada kita dari orang-orang Yahudi. Lihat 1 Makabe 12 misalnya. Keempat, meskipun sering diperdebatkan oleh para teolog, umat Katolik memberi bobot sedikit lebih besar pada melakukan perbuatan baik, dan tindakan seperti mengakui dosa-dosa mereka, untuk masuk surga daripada umat Protestan, yang percaya bahwa orang diselamatkan semata-mata oleh kasih karunia Tuhan. Umat Katolik percaya bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia karena itulah yang diajarkan oleh Santo Paulus. Efesus 2 ayat 8-10. Namun, anugerah keselamatan awal yang cuma-cuma memiliki konteks nyata di mana hal itu terjadi. Hal itu terjadi melalui baptisan, karena seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 21, baptisan, sekarang menyelamatkan kita. Ini disetujui secara bulat oleh para bapak gereja. Pada kenyataannya, reformator pertama yang mengajarkan baptisan simbolis dan tidak melahirkan kembali adalah Ulrich Zwingli. Kami juga percaya bahwa keselamatan, jika dipahami dengan benar, adalah sebuah proses, itulah sebabnya St. Paulus menyebut keselamatannya sendiri, dan keselamatan secara umum, sebagai masa lalu, masa kini, dan masa depan. Lihat 1 Korintus 1 ayat 18. Akhirnya, kami percaya bahwa perbuatan kita adalah bentuk iman batiniah yang sejati. Iman tanpa perbuatan adalah mati, seperti yang diajarkan oleh Santo Yakobus dalam surat-suratnya. Iman yang bekerja dalam kasihlah yang berguna. Lihat Galatia 5 ayat 6. Singkatnya, kita percaya bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, melalui iman, yang bekerja dalam kasih yang sepenuhnya konsisten dengan teologi Santo Paulus, Petrus, dan Yakobus dalam Perjanjian Baru. Perlu juga disebutkan bahwa terkadang mungkin ada terjemahan kitab suci tertentu, biasanya sebagai akibat yang tidak diharapkan dari upaya untuk terdengar lebih modern atau sehari-hari, yang dapat menghalangi orang Kristen untuk memahami dengan benar apa yang dimaksud Santo Paulus dan mungkin penulis Perjanjian Baru lainnya dalam tulisan mereka. Bekerja untuk, atau mendapatkan, keselamatan sendiri adalah ajaran sesat yang dikutuk gereja Katolik yang disebut Pelagianisme. Dan mengenai pengakuan dosa, singkatnya, kita mengakui dosa-dosa kita karena, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan, 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan kita mengakui dosa-dosa kita kepada para imam karena mereka, sebagai pelayan gereja yang ditahbiskan,
Diberi wewenang untuk melakukannya atas nama Kristus ketika ia berkata kepada para rasul, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni." Yohanes 20 ayat 21-23. Kelima, bagi umat Katolik, darah dan tubuh Kristus hadir secara fisik dalam persekutuan dan dikonsumsi oleh umat beriman. Sebagian besar umat Protestan menganggap persekutuan sebagai peringatan simbolis atas apa yang Kristus lakukan. Alkitab dimaksudkan untuk dibaca dalam konteksnya. Mengingat bersama Santo Augustinus bahwa Perjanjian Baru disembunyikan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Lama diwahyukan dalam Perjanjian Baru. Umat Katolik dan Protestan akan setuju mengenai hal ini tanpa banyak kesulitan. Jadi, kasus penafsiran harfiah dari kata-kata Yesus, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku, dan dagingku adalah makanan sejati. Dan, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu," tampaknya cukup masuk akal dan masuk akal. Pertimbangkan bagaimana mana ajaib dalam Perjanjian Lama menunjuk pada Ekaristi ajaib, dan bagaimana Paskah Perjanjian Lama mengharuskan domba kurban dimakan. Sama seperti, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dikonsumsi dalam misa. Paskah Baru, bukanlah suatu kebetulan bahwa perjamuan terakhir terjadi pada malam Paskah Yahudi. Para penulis Injil memberitahu kita sesuatu. Jadi, kehadiran Kristus yang nyata dalam Ekaristi adalah tradisi yang sudah ada sejak berabad-abad sebelum reformasi dalam ibadah Katolik dan Ortodoks Timur. Sakramen Ekaristi, dalam konteks misa, adalah salah satu doktrin gereja mula-mula yang paling diakui kebenarannya. Jika kata-kata Yesus dalam Injil dan surat-surat Santo Paulus, terutama 1 Korintus 10-11, tidak cukup, beralihlah kepada para penulis gereja mula-mula. Disebut sebagai kurban dalam Didache abad pertama, dan secara eksplisit diajarkan sebagai tubuh dan darah Kristus yang sejati oleh para bapak Kristen abad kedua, ada banyak kesaksian dan tidak ada perlawanan teologis terhadap kepercayaan Katolik dalam persekutuan literal dengan tubuh, darah, jiwa, dan keilahian Kristus di gereja mula-mula. Baru setelah pergantian milenium kedua, kepercayaan ini dikutuk oleh seorang penulis Kristen terkemuka, Berengarius dari Tours. Selama 1000 tahun pertama kekristenan, kehadiran nyata, diperiksa tetapi tidak pernah ditolak dengan cara formal apapun oleh seorang penulis, guru, atau pemimpin Kristen terkemuka. Pernahkah Anda ditanya, atau bertanya-tanya sendiri mengapa umat Katolik begitu peduli dengan penginjilan Protestan padahal ada isu yang lebih besar di luar sana? Singkatnya, karena kita ingin saudara-saudari kita yang terpisah bertemu dengan Yesus Kristus dalam Ekaristi. Jadi ini salah siapa? Tidak ada satu jawaban tunggal mengenai mengapa begitu banyak Protestan tidak mengerti ajaran Katolik. Pada tingkat tertentu, banyak umat Katolik bersalah karena tidak mengetahui iman mereka, karena tidak mengetahui agama mereka sendiri. Akibatnya, iman dikomunikasikan secara tidak akurat atau tidak dikomunikasikan sama sekali. Pada tingkat lain, banyak Protestan bersalah karena tidak menganggap serius ajaran Katolik, terutama mengingat tulisan-tulisan para bapak gereja yang secara bulat Katolik. Intinya adalah ini, seiring umat Katolik semakin mengenal iman mereka sendiri, mereka akan lebih memahami mengapa Katolikisme harus menjadi hal penting bagi umat Kristen Protestan. Dan dalam jangka panjang, lebih banyak umat Protestan akan mengenal Katolikisme yang sebenarnya. Dan kemudian hal-hal akan menjadi menarik. Karena, Katolikisme sejati adalah 1 miliar kali lebih menarik daripada olok-olokan dan karikatur Katolikisme yang selama ini diterima oleh sebagian besar Protestan. Demikian hal ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.